Baik ibu-ibu, jadi kita harus sabar di dalam memberikan perhatian kepada anak yatim. Meskipun memang sudah menjadi alamnya anak kecil itu sering menggoda kesabaran kita. Benar apa Bu? Tidak adanya anak yatim saja, yang enggak yatim pun kadang-kadang menggelitik kesabaran kita semua. Karena itu kita harus sabar. Jangan sampai mulut ini membentak. Jangan sampai tangan ini bergerak apalagi mencubit dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia teringat kepada ayahnya, bahkan dia merasa hidup ini sudah tidak punya teman. Ibu sudah tidak sayang, teman-teman pun mengejek, terus aku mau kemana? Ayah pun sudah pergi, tiada lagi. Inilah yang menjadi angan-angan anak yatim yang tidak boleh sampai terjadi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi kita semuanya jangan sampai menghardik dan tidak memperhatikan anak yatim. Ini adalah bagian daripada mendustakan agama. Kira-kira ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya teruskan. Yang kedua, larangan bagi kita adalah untuk memakan hartanya anak yatim. Bu, makan harta yang mana sih? Uang aja nggak ada kok pakai makan hartanya. Itu kan kita kalau berbicara anak yatim itu memang ketepatan orang tuanya tidak punya. Tapi dari awal tadi saya sebutkan tidak semua anak yatim itu tidak punya. Ada kalanya memang dia itu kaya. Ayahnya adalah dari seorang pengusaha. Bahkan pada saat meninggal dunia punya warisan. Maka pada saat itu harta anak yatim tersebut adalah jangan sampai digunakan, apalagi tidak digunakan sesuai kebutuhannya. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bil thayyib. Sampaikanlah hartanya anak yatim itu yang sudah menjadi haknya. Ini seumpama Bu, seumpama ibu punya suami kaya raya, juragan tanah atau juragan sawah. Karena di sini kan sawahan Surabaya. Insya Allah ibu-ibu ini sawahnya ini hektaran. Makanya saya lihat itu brosnya gede-gede. Sekali panen bisa beli bros 15 dipasang di sini semuanya. Suaminya meninggal, anaknya dikasih warisan. Kamu jatahnya dapat warisan sawah ini 1 petak. Berisi berapa? 1 hektar. Insya Allah. 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Ibunya 500 hektar. Karena masih kecil, masih belum bisa merawat. Kebetulan sudah dibagi petak sebelah sini anak-anaknya, di sini adalah ibunya. Setelah diolah, alhamdulillah sawah yang anaknya ini ternyata tumbuh subur. Itu ditanami padinya itu tumbuh subur, bahkan panennya adalah luar biasa. Kebetulan punya ibunya malah nggak subur, ditanami padi kena banjir, akhirnya nggak menuai. Ibunya ternyata punya pikiran, alah masih kecil aja kok, sudah tak tuker tak bilang kalau punyanya nggak menuai, yang sekarang lagi panen itu punya ibunya. Ini tidak boleh. Wala tatabaddalul khabisa bitthayyib. Jangan sampai kamu menukar punyamu yang jelek, kamu gantikan kepada punya anakmu yang baik. Meskipun itu punyanya anak-anaknya karena itu sudah menjadi hak warisan dari ayahnya. Bu, hati-hati loh. Punya anak yatim ini nggak boleh main-main. Iya apa enggak? Apalagi kalau punya harta yang lainnya, benar-benar dirawat.
ini punya anak saya, besok kalau sudah dewasa akan saya berikan. Kelak kalau dia sudah pandai dan sudah mampu untuk merawat hartanya sendiri, akan aku berikan. Nah, kamu sekarang sudah dewasa nak, sudah ngerti, dan kamu sekarang saya kasih tahu, ini punya kamu nak, ini punya kamu nak, sekarang aku berikan kepadamu. Ibu, ini sudah saya terima ibu, tapi saya tetap masih belum bisa bu merawat sawah ini. Karena saya itu enggak backgroundnya apa ini di persawahan. Saya ini backgroundnya di pesawat, misalkan seperti itu. Ya enggak apa-apa, tetap dirawat ibunya, tetapi nanti itu bukan haknya ibunya, tetap milik anak-anaknya. Atau rumah juga seperti itu, merawat rumah. Ini warisan ini mesti dibagi. Kalau punya anak ya anaknya otomatis dapat warisan. Di situ juga ada punya warisan, seorang suami mesti juga memberikan warisan kepada istri. Tapi nanti kelak pada saatnya warisan itu tetap harus diberikan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang anaknya nggak diberi. Kamu lupa ya, makan ikut siapa? Sekolah ikut siapa? Sampai kamu sekolah S2, S3, bahkan sampai S4, S teler. Kamu siapa yang keluarkan biaya kalau enggak aku? Kok enak harta kamu minta utuh. Nah ini namanya kita termasuk menjadi orang yang tidak disiplin di dalam mengemban amanat, menjaga hartanya anak yatim. Maka ibu-ibu, jangan sampai sedikit saja kita ini memakan hartanya anak yatim. Wala ta'kulu amwalim ila amwalikum innahu kana khuban kabira. Janganlah kamu memakan hartanya anak yatim bersama dengan hartamu, maka kamu termasuk melaksanakan dosa besar. Uangnya dicampur, celengan anaknya dimakan pisan, digunakan sekalian. Apa yang menjadi warisan anaknya dimanfaatkan sekalian, tidak ada perhitungan sama sekali. Mana uangnya anak yatim, mana uangnya sendiri, sehingga campur menjadi aduk dan dia tidak mempunyai tanggung jawab sama sekali di dalam mentasarufkan hartanya. Karena habis ditinggal mati oleh suaminya, untuk menghibur dirinya beli baju 5 setel. Aku kalau nggak gini ya sumpek, gimana sih? Habis punya suami nggak punya suami, beli baju, nggak tahu kalau itu termasuk uangnya anak-anaknya. Sampai habis beli HP, sukanya selfie, dikirim di WA, dikirim di IG, sampai orang bilang, kami itu kenapa sih kok nggak tenang-tenang banget? Habis suami kamu meninggal sekarang foto kamu aneh-aneh keluar di WA. Kalau nggak gitu nanti aku kan nggak ada yang nanyain lagi. Rawedeng rayuyu, kalau nggak mejeng yang nggak laku. Akhirnya foto selfie cret, foto lagi cret, HP-nya yang terbaru terus. Anaknya minta, ibu HP-nya bagus-bagus, aku minta HP. Nggak usah, masih kecil, nanti HP-nya ibu yang second ini deh dipakai. Anaknya kena bekas terus. Bu, ibu sini suka selfie-selfian bu? Nggak suka bu ya? Suka, sama saja itu penyakit menjamur bu. Di mana-mana suka selfie. Ini namanya penyakit latah ya bu ya. Penyakit latah. Wah ini selfie-selfian. Awas, kita ini harus membedakan mana yang punya anak yatim, mana yang punya kita sendiri. Jangan sampai kita makan bersama-sama, termasuk itu dosa besar. Jangan dikira memang dosa besar itu cuma syirik kepada Allah. Yang kedua berani kepada orang tua, melakukan zina. Tidak itu saja,
termasuk sudah jelas di dalam Al-Qur'annya, mereka yang telah memakan hartanya anak yatim. Bahkan ancamannya di dalam Al-Qur'an, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka yang telah memakan hartanya anak yatim dengan zalim. Zalim itu apa, Bu? Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kebutuhan orang tuanya tetapi make uang anaknya. Zalim apa tidak? Zalim. Mestinya kebutuhannya sendiri, ya pakai uangnya sendiri. Anaknya titip, ibu aku titip, tadi muharraman aku dikasih orang, uang berapa nak? 200, alhamdulillah. Biasanya kalau muharraman ya Bu ya, masa perhatian kepada anak yatimku muharraman tok. Tetapi itu hanya seremonialnya. Selebihnya adalah kita tidak ngesut. Selain muharram pun kita tetap perhatian kepada anak yatim. Makanya ada donatur, ada kegiatan kajian untuk anak yatim dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada perhatian kita kepada anak yatim. Lah ini anak-anak yatim yang biasanya dapat santunan, terus dititipkan kepada orang tuanya. Wajib itu disimpan, tidak boleh dipakai oleh ibunya. Bu, aku mau titip Bu, katanya tadi ini untuk biaya sekolah. Dari ini kegiatan musfat. Oh iya nak, nanti dipakai untuk SPP ke depan, karena memang tasarufnya diniatkan untuk pembayaran sekolah. Ternyata waktu pembayaran sekolah nggak dipakai untuk membayar sekolah. Dipakai apa? Dipakai ibunya untuk nambah ali-alinya. Dibawa ke toko perhiasan. Pak, ini ali-ali saya ditambah deh Pak, 0,5 gram kemarin dapat rezeki, punyanya anaknya. Anaknya sampai nggak bayar sekolah, nunggak 2 bulan. Bu, aku ditanya di sekolahan, katanya belum bayar 2 bulan. Ah, itu fitnah. Udah kamu nggak usah mikir, nanti ibu yang datang ke sana. Uangnya sudah habis. Ini adalah termasuk zalim, menggunakan hartanya anak yatim tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tidak dipakai untuk kebutuhan yatimnya, tapi malah dipakai untuk mempercantik ibunya. Dan siapa yang memakan hartanya anak yatim, maka di dalam perutnya ini adalah berisi api. Bu, jadi dosa besar itu tadi bentuknya, ancamannya ini adalah siapa yang memakan hartanya anak yatim, perutnya ini adalah dibakar dengan api. Dan dia dimasukkan kepada neraka sa'ir. Bu, perut kita ini kalau nggak makan itu panas. Padahal panasnya karena nggak makan, nggak karena kena bakar api. Bayangkan kalau perut ini sudah dimasuki api, bagaimana sakitnya luar biasa. Tapi manusia banyak tidak takut karena ini hanya sekedar disampaikan, belum melihat sendiri rasanya dibakar api. Andaikan ibu-ibu bisa mencoba untuk membakar tangannya ini di atas lilin, sakit apa tidak Bu? Ada lilin nyala, ibu nyalakan gini, sakit. Padahal itu cuman sedikit. Belum nanti kalau lilin itu kita remas, kita pegang, sakitnya luar biasa. Apalagi di dalam sini dimasukkan di dalam perut. Karena itu pada kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita bersama-sama saling menjaga, saling mengingatkan, supaya kita tidak teledor di dalam menjaga amanat harta anak yatim. Meskipun itu tidak banyak, sedikit pun tetap ada timbangannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah nyampein gitu. Bu, ini Allahnya lagu sawahan ya Bu ya.
Kayaknya orang sini pelit-pelit ini. Lihat Allahnya kok kayak bontong gitu suaranya. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun kebaikan itu kecil sekali, besok tetap tampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga siapa yang memakan hartanya anak yatim, tidak pandang itu besar ataupun kecil, semuanya nanti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wong mek titik ae gak popo. Ya enggak popo itu nanti lama-lama akan menjadi bukit, lama-lama akan menjadi banyak. Wes mending disisihkan. Ki punyanya anakku kayak masa depannya. Tak menjadi ibu yang amanah. Insya Allah dengan amanahnya yang dilakukan oleh seorang ibu dan seorang yang telah menjadi kepercayaan untuk mengasuh anak yatim, Allah akan menjadikan berkah di dalam rezekinya. Allahumma amin.